Itu waktu kita di rumah tuh udah nggak, Ya, udah kacau. Terus karena emang aku nggak beriman pada waktu itu, aku kan menjadi mualaf karena ikut Mas Aji dan aku tidak mempraktikannya secara harafiah. Gerakan sholat iya, tapi ketika aku bilang Allahu Akbar, aku nggak Allahu Akbar sih. Iya. Apa ada tepuk tangan, ada apa? Tahu. Hah? Aku sapa dulu boleh nggak? Boleh dong. Hai, apa kabar? Roti Kadet. Aduh. Roti Kadet. Tahu nggak Roti Kadet? Tahu Roti Kadet. Zaman baheula banget roti itu yang zaman sekarang dong. Roti Kadet. Roti kapan diupdate? Ah iya. Harus diupdate dong. Selain diupdate harus di komen, like, and subscribe. Ya. Kami gitu. selalu ada episode baru setiap hari Selasa jam 9 malam. Episode barunya, iya. ya. Aku mau ngeteh dilemah dulu, teh strawberry. Wah, biar hidupku manis seperti strawberry. Kalau mau manis mah pakai equal atau yang klasik. Oh iya, iya nanti gitu. atuh tenang buat, dong. Buat ini apa? Buat minuman lebih manis tapi kan tetap sehat gitu. Iya. Nah, apa? ini dong film-film apa gitu. Rekomendasi film. Rekomendasi film karena kan film yang ada sekarang di bioskop horor. Ada film Lord of G-String. Aduh, jangan dong. Jangan Ronald. Apa sih? Aduh, jangan itu filmnya. Oh ya udah. Film yang lain. Film yang lain tapi yang Tarzan bermanfaat. X. Ronald. Jangan yang film kayak begitu-begitu, Maunya film apa yang sih? bermanfaat buat aku gitu. Film yang bermanfaat buat kamu. Berisi apa Aduh. itu wawasannya jadi luas. Aku tuh kan nggak update film baru ya. Ya film lama juga nggak Aku apa-apa. tuh banyak tuh senang nonton film lama. Jadi film lama yang bagus aku sering nonton lagi. Kisah Tiga Dora itu loh. Waduh, satu Dora aja udah ganggu. Kisah Tiga Dora pasti begini. Tunjukkan kemana jalannya rumahku. Yang mana tuh? Apaan dong? Nggak apa-apa film lama juga. Kemarin aku nonton lagi film, ini salah satu my all time favorite movie. Ya, Tim Robbins sama Morgan Freeman, judulnya Shawshank Redemption. Tentang Penjara. aduh, pasti gelap-gelap gitu kalau soal penjara. Ya, disebut gelap tuh maksudnya gimana sih? Ya maksudnya kalau penjara mah Ada lampu, cuman malam dimatiin sih. bukan maksudnya tuh. Ya, aduh gimana ya? Itu cerita tentang penjara. Penjara itu kan sebuah tempat yang menakutkan. Iya, institusi yang gimana gitu kayaknya. Tapi kalau kita bisa melewati masa-masa berat, ya, keras, gelap di penjara, keluar kita bisa jadi pemenang. Emang ada yang menang dari sana? Maksudnya? Ini jadi pemenang gitu? Hanya pemenang yang kita yakini. Pasti masuk ke situ, gua udah tahu lu mah pasti ke situ. Pas Ben. Banyak orang yang justru mendapatkan cahaya itu pada saat di dalam. Gitu loh. Tergantung kita mau memaknai apa ketika di dalam penjara, di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ya kayak kemarin kan kita kedatangan Augie juga, dia 5 bulan. Augie Fantinus Augie Fantinus pernah. 5 bulan di sana dan dia juga walaupun hanya 5 bulan banyak belajar gitu. Tapi kalau waktunya lama emang bisa cepet belajar gitu, Nal. Maksudnya bukannya jadinya tambah stres gitu kalau lama-lama di sana. Kita harus belajar sama Ibu Cantik yang satu ini. Karena pernah mengalami masa di penjara 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Apa rasanya kata Augie 2 pelita. 5 bulan aja rasanya kayak 10 tahun. Nah, Kalau 10 tahun rasanya kayak berapa lama coba? kita tanya aja. Ada yang mau hadir ke sini? Ada yang mau hadir. Dia udah ada di sini? Dia adalah seorang malaikat. Assalamualaikum. Tuh! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Enji. Mbak Enji, aku pengen berdiri tapi ini merosot. Oh jangan. Apa kabar? Angelina Sondang. Boleh Oh, dulu. boleh Boleh dong. dong, silakan duduk. Ini Mbak Enji mah ketemu lagi, bener-bener ini baru pertama ketemu lagi ya setelah sekian lama. 10 tahun yang lalu ada kita Ketemu sih mungkin 12 tahun kali di Extravaganza, acara- iya. Extravaganza. iya. Oh, pernah jadi bintang tamu extravaganza dulu. Iya, dulu. Jadi kalau ketemunya mungkin 12 tahun, tapi Iya. aku terpenjarakan itu 10 tahun. Terpenjarakan, dan Mbak Enji nggak apa-apa ngomong aku terpenjarakan 10 tahun. Mau ditutupin juga orang nggak tahu. Oh iya benar sih. Ngapain juga ditutup Iya, ya? kan? Nah maksudnya ada Kecuali- ada bahasa yang lebih halus kah yang mungkin pengen diucapkan sama Mbak Enji atau udah nggak apa-apa terpenjara emang begitu kok kenyataannya gitu? Karena dalam Al-Quran juga itu bisa, artinya tidak pernah
soft kan. Selalu dibilangnya lebih baik aku di penjara dan aku mendapat hidayah daripada aku mungkin bebas dan aku akhirnya mendapat neraka. Masya Allah. Nih, Neng, ini yang gua bilang, orang di penjara dapat hidayah kayak begini nih. Keluarnya nih beda nih. Kemarin aja aku nonton ya di salah satu YouTube-nya Maya kalau nggak salah, yang sambung ayat Ronald. Ya Allah, luar biasa banget Mbak Enji, luar biasa loh. Akunya sih sebenarnya biasa-biasa aja, tapi Allahu Akbar. Iya gila, aku cuma sambung ayat sama Mbak Enji mungkin cuma Al-Fatihah aku bisa. Sama Qul Huwallah dong. Apa Qul Huwallah, ya betul. Itu juga bukan, nama doanya bukan Qul Huwallah sebetulnya. Ikhlas. Doa, surat. Surat ya. Oke, Mbak Enji. Siapa yang pernah menyangka seorang Angelina Sonda, artis besar zaman dahulu, aktif di politik gitu kan, anggota DPR, tapi tiba-tiba harus Seorang putri loh. seorang putri Indonesia, tiba-tiba memang Allah yang maha membolak-balikan hati, Kena kasus. kena kasus. Iya, jadi sebenarnya bukan pada saat itu kan Allahumma ya muqallibal qulub ya. Ketika Allah maha membolak-balikan hati, tapi lebih tepatnya Allah itu maha membolak-balikan keberadaan manusia. Yang kaya bisa jadi miskin, miskin bisa jadi kaya. Semudah itu. Dan dalam sehari. Makanya your life can change instantly. Jadi ketika kita lagi kaya, jangan terlalu bermegah. Ketika kita lagi miskin, banyak-banyak bersyukur. Karena sesungguhnya setiap kehidupan kita itu sudah tertakdirkan dan kita sesungguhnya tidak akan pernah kurang. Cuman aku itu kan ya namanya lagi mabok, lihat duit banyak, ya kan, terus dipuja-puja sama orang. Ujian dan cobaan itu bukan hanya lagi miskin ya, lagi kaya berkuasa pun itu ujian. Dan itu ujian terberat. Dan waktu itu merasa kalah. Aku merasa, pada saat itu aku merasa, aku ini Angelina Sonda, ya kan. Terus rasanya kok nggak ada musuh ya yang terlihat sebenarnya. Karena semuanya menampakkan diri sebagai teman. Iya, betul. Makanya aku sangat salut dengan persahabatan kalian berdua. Ya kan, karena banyak yang datang juga pura-pura jadi teman. Iya. Karena teman yang Faktanya begitu dulu. bukannya dulu, saya rasa juga dalam kehidupan sekarang juga pasti masih banyak terjadi. Ketika kita itu udah nggak punya filter mata dan filter hati, semua digelapkan dengan duit, kekuasaan, keglamoran, popularitas, maka filter itu akhirnya benar-benar hilang dan Allah kasihlah kelambu yang benar-benar akhirnya kita nggak bisa lagi melihat mana yang baik, mana yang jahat. Terhijab duniawi. Waduh, kata-katanya berat. kata-katanya kayak gitu ya kan. Ada jenggotnya soalnya. Iya. Lebih ke judul sinetron Hidayah daripada judul film sebetulnya. Tapi Mbak Eji, kan itu kayak di sambar petir siang bolong ya. Maksudnya itu pada saat itu maksudnya lagi di atas lah istilahnya kan, pada saat itu. At the top of the world lagi top gitu of ya. the world gitu, jadi anggota dewan dan segala macamnya, tiba-tiba kena kasus dan dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman lah ya. Dipisahkan dengan Keanu yang baru umur 1 tahun berarti pada saat itu ya. Keanu tuh 2 tahun setengah. 2 tahun Jadi setengah. sebenarnya aku kehilangan Mas Aji yang Iya betul. berat kan. Ketika aku kehilangan Mas Aji mendadak dan aku belum well prepare untuk menjadi seorang single parent. 6 bulan setelah Mas Aji berpulang aku kena kasus. Nah jadi semenjak Keanu umur 1 tahun setengah itu aku nyaris tuh nggak begitu memberikan perhatian kepada Keanu karena ketika kita terlibat kasus aja baru dibilang-bilang di media, itu waktu kita di rumah tuh udah nggak, udah kacau. Terus karena emang aku nggak beriman pada waktu itu, aku kan menjadi mualaf karena ikut Mas Aji dan aku tidak mempraktikannya secara harafiah. Gerakan sholat iya, tapi ketika aku bilang Allahu Akbar, aku nggak Allahu Akbar sih, Enjihu Akbar gitu kan. Karena maksudnya lebih ke Allahu Akbray. Iya betul. Dan sesungguhnya kan harusnya ya kalau Allahu Akbar ya Allah yang maha besar, tapi aku nggak, aku membesarkan diriku sendiri waktu itu. Nah, dan setelah Mas Haji pergi aku nggak punya pegangan, Keanu pun akhirnya aku jarang kasih perhatian, dan tiba-tiba aku dihukum bersalah. Nah itu kan prosesnya kan panjang ketika diketok. Nah, jadi aku tuh merasa bahwa Keanu ini sesungguhnya yang lebih banyak menahan perih daripada aku. Di usia yang masih sangat kecil pada saat itu ya? Iya, karena aku bersyukur aku masih punya kedua orang tua aku, sementara Keanu kan udah menjadi Dia dibesarkan sama kakek neneknya. Keanu itu terlempar kemana-mana sih. Jadi artinya mama papaku kan masih di Manado. Nah, kakakku meninggal ketika aku di penjara juga. Ya Allah. Jadi aku tinggal sendiri nih, bener-bener single fighter kan. Terus
janda pula kan, anak nggak tahu mau kemana sampai Keanu udah aku tawarin saya mau ke Bunda Maya nggak sih? Maya juga, Ji udah sih tinggal sama anak-anak aku aja. Nah, cuman aku nggak pernah mau ngerepotin teman ataupun sahabat selagi aku bisa. Tapi kan ada orang baik seperti Pak Ikna, sopir aku kan, Keanu kan tinggal di situ juga gitu, beberapa saat. Gitu. Terus pernah tinggal di Ustadz Fahmi, aku juga makasih sama Ustadz Fahmi. Pernah ke Ustadz, ke AA Dadang, ke Ustadz Robi gitu. Jadi kalau aku kan mungkin satu tempat aja, tapi kan Keanu kan pindah ke sana. Jadi aku tahu maksudnya di tengah-tengah nakal-nakalnya dia, ya pasti kan dia adalah misalkan nendang bola, pecah gelas, misalkan, dan aku tahu perasaannya dia ketika mungkin dia ditegur kali sama pemilik rumahnya gitu kan. Padahal kan maksudnya nggak begitu, paling dia cuman ke aku, misalkan, Mami aku pecahin gelas. Oh iya, terus nggak apa-apa nanti kalau misalkan Keanu minta duit sama Pak Ikna ya buat ganti. Aku tuh udah berasa. Ketemunya kapan Mbak itu kalau sama? Kita sih ketemunya kunjungan ya, kunjungan. Berapa sering? Kalau dulu, jadi aku ini kan di penjara 10 tahun dengan 4 kali kalapas dan 4 kali KPLP. Jadi maksudnya ya 2 kali presiden juga kan? Iya betul. Karena satu dasawarsa. Iya. Nah pemimpin kan berganti. Sementara seorang karutan, seorang kalapas itu biasanya masa dinasnya cuma 2 tahun atau 2 tahun setengah. Jadi aku berganti sementara aku masih tinggal di situ. Nah peraturannya kan juga berbeda-beda. Nah jadi awalnya pas aku masuk itu masih ada kunjungan di hari Sabtu. Aku masih bisa ketemu Keanu lebih fleksibel, dan karena Keanu masih kindergarten waktu itu, jadi aku ketemunya Keanu jam kunjungan siang. Jadi kunjungan siang itu adalah jam 1:30 sampai jam 3 sore. Nah, sebentar sekali. Nah, sementara tapi yang lebih menyakitkan kan gini, Keanu kan untuk ke rutan atau ke lapas itu kan dia perlu waktu yang lama. Untuk bertemu dengan aku yang sejam ataupun yang bahkan 30 menit. Jadi dari dia bangun pagi, terus dari dia naik ke mobil gitu kan, terus biasanya dia ke sekolah dulu, dari sekolah ke rutan itu kata Pak Ikna kalau nggak macet 1,5 jam. Sampai di depan pun kan dia harus ngantri. Nah ngantri ngambil kartu, maksudnya buat nomoran masuk. Nanti kalau udah nomoran masuk, masih harus dicek-cek dulu kan masuk. Nah setelah itu baru dalam 1/2 jam atau sejam kalau misalkan kalapasnya baik, itu ngelihat mungkin kita lagi kangen-kangenannya. Iya. Tapi ada di masa tuh ketika memang kunjungan anak ditiadakan. Kunjungan buat Keanu itu sebenarnya bukan ditiadakan ya. Jadi kebijakannya pada waktu itu setiap kunjungan cuma berakhir sampai jam 3. Nah sementara Keanu udah masuk kelas 1 SD yang pulang jam 3:30 waktu itu. Ya Allah, nggak ada waktu dong kalau gitu. Nah, kunjungan Sabtu ditiadakan. Nah, jadi aku tuh di situ bener-bener stres. Berapa lama nggak ketemu itu berarti? Itu ada setahun atau setahun setengah, tapi aku tuh bener-bener teriak akhirnya. Akhirnya aku teriak. Aku bilang, kalian boleh ambil hak aku. Aku boleh jadi babu lah. Aku boleh jadi. Kalian boleh silakanlah maki-maki aku, kalian hina aku. Tapi jangan. Tapi aku minta waktu buat Keanu gitu. Aku minta waktu kunjungan buat Keanu. Kalau ketemu apa yang dibicarain, Mbak? Apa yang dibilang sama Keanu? Keanu tuh tipe yang selalu nyembunyiin. Dan aku tahu sebenarnya laki-laki juga mungkin ya. Dan aku tahu. Makanya aku kan bikin lagu tuh begitu maksudnya. Ku tahu engkau sembunyikan air mata sedihmu, kau tak ingin bebaniku, kau tak ingin aku tahu, kau sangat merindu. Aku kalau nyanyi itu tuh pasti udah gak kuat juga gitu. Terus nanti di bait keduanya ini aku selalu mau sampaikan ke Keanu tuh, tolong jangan kau benci aku, maafkanlah ibumu. Udah gak kuat tuh aku kalau itu bener-bener. Karena Keanu tuh gak salah, aku yang salah gitu. Keadaan sih yang salah. Enggak juga, aku tuh dulu terlalu egois. Aku dulu ngerasa sebagai perempuan yang bisa segalanya. Punya kan? semuanya. Punya semuanya. Dan akhirnya aku masuk gitu loh. Jadi makanya sekarang aku selalu ngingetin diriku sendiri, berhati-hatilah dengan kesombongan, karena sesungguhnya kesombongan itu adalah awal kehancuran. Tapi ya jadi belajar sih ya Mbak Eji ya dari situ ya.
aku jadi belajar bahwa anak itu segala-galanya, dan aku jadi berhitung bahwa setiap tindakan yang aku lakukan, aku harus berhitung bahwa ada anak-anak di belakangnya. Ada konsekuensi dari setiap hal yang kita lakukan. Iya. Dari 10 tahun dirimu di dalam, nggak ketemu Keanu dalam waktu yang banyak dan cukup, apa yang paling dirindukan dari dia? Aku rindu untuk menjadi seorang ibu yang bisa menjaga anak-anak sebenarnya. Jadi dipanggil mami gitu. Itu kan sesungguhnya tuh it's a really Itu panggilan paling indah. yang paling benar-benar paling indah, tapi menjadi sangat menyedihkan kalau ketika Keanu nih udah mau pulang nih kan, ya itu udah di Aduh, ya Allah. udah di pintu parkir kan. Nah ini pintu parkir katakanlah. Terus udah ya Keanu bye-bye ya nak ya, jagain Keanu bye-bye ya, hati-hati pulang ya kan. Udah dong, dia ada cium tangan, terus dia ada keluar kan. Aku juga udah siap-siap buat masuk ke blok. Tiba-tiba tuh dia keluar dari jeruji, terus dia masih panggil aku. Masih lagi mami gitu kan. Aku balik kan. Iya Keanu kan, tapi kan gue udah gak bisa dibukain pintu. Jadi nggak ada perlakuan khusus sama sekali buat dirimu? Ketika Pak Menteri akhirnya membuatkan waktu kunjungan anak, Itu. aku merasa Ada spesial. ada fasilitas bukan buat aku saja, Tapi untuk semua. tapi untuk semua. Aku ini kan, jadi masa kepemimpinan Kalapas ini kan berbeda-beda, aturannya pun berbeda-beda gitu loh. Ya samalah kayak negara lah, di masing-masing rejim ada undang-undang baru, ada kebijakan baru gitu. Pernah nanya nggak sama Keanu apa yang dia rasakan atau dia pikirkan tentang ibunya? Tentang maminya? Enggak, dia nggak selalu, enggak mami. Aku bilang, Baik banget sih ya kayak dia gitu. tuh nggak, Allah. dia tuh nggak pernah mau nunjukin gitu. Tapi misalkan aku ulang tahun tuh, terus tiba-tiba dia masakan sama Om Muji, terus dia bawain katanya ke aku tuh buat ulang tahun mami gitu. Terus aku kan yang nggak percaya, kan masa masak sih buat mami gitu, mungkin ajak omnya kali kan. Nah dibikin cake-cakean lah begitu. Nah terus terakhir sih yang paling sedih sih Kak, ya saat Iqbal tuh bilangin kalau dia ngepek buat jualan kue. Aku kan jualan kue sekarang ya. Aku jualan kue. Dia bantu ngepek gitu loh. Aku kan suka sedih ya, maksudnya ya Allah gitu. Usianya berapa sih? 12. Soleh banget anak ya Allah. Alhamdulillah. Maksudnya sedih banget ketika lu lihat anak lu ngangkut gitu loh, toples, terus dia hitungin, oh iya ya isinya 12, mami nastar 12, mami ya ini buat orderan ini. Aku tuh sebenarnya ngelihatnya juga hati aku hancur karena aku juga gak mau dia begitu. Terus aku cuma bilang, Keanu maafin mami ya, kita nggak apa-apa ya jualan kue sekarang. Gitu, yang penting halal kok nak gitu. Aduh, itu tuh kan aku tuh ada yang di sini gitu. Dulu aku yang punya segalanya gitu. Terus kadang-kadang misalkan aku masuk ke kamar kan udah bau roa, bau cakalang ya. Aku mau pesenan sekalangnya, Mbak Iya. Edi pasti enak banget deh. Dan aku tahu aku lagi bau gitu karena aku masak misalkan buat 80 toples. Nah, dan aku masuk ke kamarnya Keanu buat say good night, aku belum mandi gitu. Dan aku tahu aku lagi mungkin bau-baunya. Itu Keanu saking mungkin gak mau nyakitin gitu kan. Dia sih gak bilang aku bau cakalang. Cuma dia bilang, mami kayaknya you have to take a shower first day before go to sleep gitu kan. Jadi gue udah ngerasa gitu Ih, kan. soleh banget sih itu anak, ya Allah. Gitu. Tahu gitu kayak anu bawa ke sini, jangan jadi eksploitasi jadinya. Jangan bilang Keanu soleh banget, aji banget. Oh iya benar. Oh, bukannya kayak soleh solihun. Bukan. Maksudnya anaknya soleh. Aneh bukan- dong. Oh, anaknya soleh juga. Maksudnya anak ya susah ngomongnya. Silakan tehnya. Aduh, tapi tehnya enak-enak ya Dilema mau yang pilihannya mana? ya. Peppermint Green tea, kali Bu, strawberry. biar lebih tenang ceritanya. Kamu- bener kamu sih, main, kamu main. Iya kan? Iya. Ada teh yang buat menghilangkan air mata nggak? Oh, nggak ada. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ngelihat air mata sekarang sebenarnya banyak, harusnya Mbak. ada air mata Udah, kebahagiaan, udah pilihan Mbak lain. Enji. Udah Iya, ya, kumpul ini lagi. ya. Tapi sama anak-anak gadis-gadis juga ya sama Alia sama Sawa juga. Aduh, kalau mereka lebih itu deket lagi malah lebih sekarang ya. deket sekarang. Jadi lucunya tuh kalau misalkan mereka lagi kunjungan bertiga. Kan lagi kunjungan bertiga, satu punya cerita ini, satu punya cerita ini, satu punya cerita ini, ya kan? Nanti tiba-tiba Keanu tuh kan rusuh, kepo. Nah, nanti diusir-usir sama kakaknya. Keanu, I wanna talk with mami gitu. Kan lagi pas surprise, mami pokoknya aku nggak mau kunjungan kalau ada Keanu. Soalnya kalau Keanu pasti dia dengerin, gitu kan? Jadi 5 menit kan ada waktunya kan. Terus nanti si Sahwa, Ali aku duluan sih, aku mau ngomong banyak sama mami gitu. Kamu nggak usah denger gitu. Jadi tabrak-tabrakan ceritanya. Itu aku ngerasa menjadi sebagai seorang ibu banget. Iya. Dan aku seneng sebenarnya diceritain begitu. Sampai pas aku bebas aja,
Sahwa kan Yang jemput, iya betul. Sahwa di New York. Oh ya, ahli yang jemput ya. Kan nanti malamnya tuh aku udah mulai kepo kan. Sahwa, I think I need to know gitu kan. Oh iya mami tenang gini. Aku malah lebih bisa dig in ke Sahwa sama Alia Daripada sama Keanu ya. Keanu. Kalau Keanu masih ada rejection. Misalkan aku liatin handphonenya, jangan mami ya gitu kan. Atau enggak, udah mami sana masak aja deh gitu. Nah aku kadang-kadang suka ada ngerasa sedikit, tapi I can understand gitu. Ya, Tapi sayangnya Keanu tuh beda dengan ngebantuin Mbak Angie itu. Jadi perhatiannya dia mungkin Anak laki-laki ke ibunya gitu. Nggak lebih touchy, tapi mungkin lebih perhatiannya Tapi lebih bener, ke situ. aduh aku tuh 2 hari yang lalu tuh aku sampai ada temen aku kan bawa Keanu gitu kan. Nah terus tiba-tiba temen aku bilang, Jinji lo tau nggak tadi gue lagi ke mall, terus lagi lewat ke salah satu dep store gitu kan, terus dia ngomong loh, apa, anti, Bukan. aduh udah deh, kalau gue aja sampai gitu tuh nangis gitu loh. Anti boleh nggak beliin sendal buat mami? Mommy's first ya, kayaknya buat ya. Enggak, karena dia tahu aku tuh nggak mau belanja. Aku tuh kalau misalkan udah ini aja sepatunya dia kan, aku bilang udah kayak gak usah belanja, mami gue punya baju yang dulu, terus punya sepatu yang dulu gitu kan. Terus sendal yang gue pakai sendal itu aja sih gitu. Aku bilang teman aku kan, serius Wi, dia nanya gitu, berarti dia sayang dong sama aku ya. Sayang lah Mbak, aku tuh bener-bener loh, aku gak nyangka kalau dia tuh pernah maksudnya dia lihat sendal aku, terus kayaknya kok dia tahu bahwa aku tuh, aku sih bukannya aku bilang Keanu kan, mami bukannya gak ini, mami cuma gak mau kamu tuh terlalu, ini masih worth it buat mami gitu loh. Masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai gitu, cuman dia mungkin mau aku agak lebih stylish kan ya, mungkin dia bilang old style soalnya. Keanu mama tuh masih cantik banget. Banget. Nggak usah barang-barangnya bagus, mama cantik tahu sayang. Ya. Nah, ini tapi aku penasaran Mbak, kalau misalnya anak tetap perhatian, datang menjenguk, teman-teman menjenguk nggak? Teman-teman di saat dirimu lagi di atas, apa kabar mereka? Apa tuh mulai tersaring sekarang? Tahun pertama sih banyak banget, bahkan kadang-kadang di luar nomor antrian. Kan belum putus. Nah, tapi ya pas sudah putus juga persahabatannya seperti yang putus, artinya putus di tok gitu ya. Artinya ya udah Anda divonis selama tak apalagi ketika satu demi satu hilang teman. Bukan satu demi satu kayaknya ya. Langsung rombol ke bedua desa ya. Kayaknya di situ juga udah, makanya aku bilang ya udah, kalau mau dilihat daftar nomor telepon wartel aku itu hanya kepada 3 orang nomornya, pasti kalau nggak Ikna ya kan. Nah atau enggak kepada adalah nenek aku kebetulan pas dia umur Keanu udah mulai 9 tuh dia pulang ke Lampung karena mau menikah gitu. Jadi aku nggak perlu banyak orang yang telepon tuh, juga aku nggak banyak dicari. Gitu. Jadi ya udahlah. Sekarang ketika dirimu udah keluar lagi, banyak lagi. Teman-teman lama atau teman baru? Teman baru atau teman lama nih? Teman lama banyak. Alhamdulillah. Teman baru banyak. Mungkin gitu. teman lama kemarin segan kali, bukan karena apa-apa iya, ya. Takut mungkin kan nanti kalau kesana kan takut, maksudnya takut horor penjaranya Iya, gitu. betul. Nah Keanu aja masih bisa nginget gitu, misalkan, Mami apa kabar tuh si petugas A? Itu kan, masih inget. Ya anak kecil malah lebih ngerekam sih sebenarnya ya. Aku bilang kenapa ya? Itulah Mami yang Keanu mau salimin tapi dia nggak mau. Gitu. Itu dia masih ingat. Nah, cuman aku nggak nyangka juga Keanu sampai sebegitunya. Hebat. Gitu. Apa yang paling dipelajari? Pelajaran apa yang paling Yang paling kuat diambil mungkin. selama 10 tahun di dalam, Mbak? Udah hidup kita itu emang cuma seperti sholat, memuja Allah, kita berruku gitu, kita artinya menunduk kepada Allah, dan udah ujung-ujungnya kan kita mati, ingat tanah. Ketika kita bersyukur, kita ini ya apa tuh benar-benar sujud gitu, kita harus mengingat bahwa di sini teman-temanku ada cacing, ada tanah gitu. So what do you need more gitu kan? Kita kan jadi makanan cacing kok. Iya. Sombong ngapain sombong? Jadi aku akhirnya berpikir, ya udah, hidup tuh ternyata cuma sebegitunya. Ya aku mau lakukan adalah pertama memperbanyak ibadah, dan ibadah itu bukan klise aja. Artinya ketika kita sudah mau untuk berucap ya katakanlah Allahu Akbar gitu. Ya benar-benar lah Allahu Akbar. Terus kalau kita ngomong, gue udah nggak mau nih mencela orang, gue udah nggak mau menghina orang, ya kita jangan lakukan itu. Gitu. Jadi kan gampang orang berceramah, tapi ketika melakukannya setengah hati.
Ada yang membimbing nggak Mbak? Atau Ada. kamu menemukan sendiri? Nggak ada. Ada yang membimbing. Jadi memang ketika aku nih biasa, kalau pertama-tama awal-awal tuh masih punya duit. Ya kan? Tapi kan tahun kedua, tahun ketiga, udah tahun mulai keempat, susah. tahun keberapa kita mulai pinjaman ya Ik ya kan? Tahun ke apa kita ada pinjaman. Soalnya gue nggak tahu BPR ya kan? Bang Prekreditan Ronald tahu juga dia Ik ya. Nyampe juga ternyata ke dalam. Lu bilang-bilang ya? Iya. Yang paling berat di kehidupan di penjara apa sih Mbak? Pertama, jadi kan karena fasenya nih banyak, karena aku mungkin lama kali ya. Kalau mungkin orang yang singgah 3 Tapi bulan. memang termasuk yang lama loh. Aku kalau misalnya ngelihat ada Kasus maaf, yang lihat lain kasus gitu. yang lain, kasus yang sama, kayaknya 5 dihukum tahun potong remisi terus setahun keluar. setengah. Aku Kalau nggak dapat Magic- remisi. Gitu. Jadi aku bener-bener menjalaninya benar-benar Murni. sesuai. 10 tahun. Oke, apa yang paling berat? pergantian kalapas itu berat buat saya. Karena kan semuanya Berubah environment lagi. Berubah lagi. Kamar berubah, kebijakan berubah dari yang misalkan kita kegiatannya harus dari jam segini-segini, ganti lagi. Dan itu adalah hal yang paling dia takutkan setiap napi kayaknya. Oh gitu. Karena aduh penyesuaian lagi. Aduh, karena mental kan yang diserang kan. Karena kan ya aku bilang ya udahlah kita emang napi mau diapain. Satu sel berapa orang Mbak? Kalau aku pernah yang dari bertiga, terus tiba-tiba aku dipindah ke kamar yang 28, kena yang Astagfirullahaladzim. 26, aku di situ kena 2 tahun. Yang terakhir kemarin berapa? Kemarin itu aku kan udah jadi pekerja, jadi di kamar pekerja itu, tapi konsekuensinya kita harus bangun pagi, gitu kan, bersihin got, ya kan, bersihin septic Seorang Angelina tank. Sondah membersihkan got. Karena emang aku ngambil waktu supaya aku bisa masuk agak telat. Oh, Jadi gini, wartel itu kan penuh. Ya. Gak apa-apa ya kalapas ya, mohon maaf lahir batin loh ini. Bukan. Jadi aku ini kan wartel itu penuh dari buka keong sampai tutup keong. Nah, dengan jam yang ditentukan 5 menit. Aduh. Tapi kalau setelah tutup keong, aku bisa setengah jam. Oh dia. Nah, wartel kan udah nggak ngantri nih ceritanya. Me time. Me time. Tapi yang boleh masuk sebelum yang sesudah di keong adalah para Pegawai. pekerja. Iya. Nah pekerjaannya harus kasar. Nah itu kan seperti teman-teman aku ikut sapu jagat itu. Jadi kita ngepel dulu ya. Cepetin kerjanya ya kan. Udah belum. Ya kan, tapi kan kita kan ngepelnya ngesot. Ya kan, karena maunya bersih. Kita maunya sapu got ya cepet-cepet dibersihin gitu kan. Jangan sampai ada rambut, jangan sampai ada ini. Oke, udah mau jam 6 nih cepetan mau masuk. Udah telepon dulu ya kan. Lupa. Ya, Keanu gimana? Dan kan waktu itu kan Keanu udah di rumah. Iya. Jadi aku udah enak kan. Jadi aku kan wartel kita begini nih Nal ya. Ini aku praktekin ya. Ini wartel, petugas di bawah, ya kan? Kan nggak boleh ketahuan. Wartel telepon nggak masuk. Ya kan? Halo Keanu. Jadi yang di film-film tuh bener ya, ada ya begitu ya. Keanu gimana ya kan, apa kabar? Iya, iya mami baik-baik aja Keanu, mami is fine gitu. Kamu gimana? Makan apa hari ini? Gitu. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya nggak kelihatan petugas. Ya Allah ngalamin. Kalau nggak kan dimarahin. Siapa yang telepon itu udah masuk keong, ya kan? Nanti kita lihat. Satu-satunya bintang tamu yang duduk di bawah ya Mbak Eji. Dulu anggota DPR dengan segala kemudahan, kekuasaan, Neni juga mungkin ART punya banyak di rumah, ngelakuin pekerjaan kasar. Menyesal, sakit hati, nerima, ikhlas, bahagia, sedih, apa Mbak? Bekas-bekasnya sih masih ada. Iya, bener. Pegang. Iya, kasar. Seorang itu aja nggak pernah ngepel. Sorry, Kayaknya tangan lu halus banget loh daripada tangan gue. aku ya kan? nggak pernah ngepel tapi aku nyetrika. Apa Mbak rasanya Mbak? Ngedumel kah atau nerima atau apa? Ya kalau misalkan abis aku ngepel ya dia buang puntung rokok ya aku Yang marah ini lah ya ya. kan. Gitu. Ya jangan tanya ke aku deh, tanyain ke anak-anaknya di dalam tuh. Iya ya masih bertugas ya. Yang maksudnya masih di sana mereka udah tahu kalau misalkan aku pasti Oke. gila ya kalian ya pasti gitu. Ya kan gue ini udah ngepel dari ujung sana sampai ujung sana gitu lo kotorin gitu. Copot atau sendal? Ya kan Oke. copot enggak gitu. Jadi aku tuh Iya. ada begitunya. Oke. Oke. Banji, tapi kalau misalnya disuruh balik lagi ke politik mau nggak? No. Mendingan jualan Trauma. kue dan apa cakalang aja. meninggalkan trauma? Itu aja. Jangan sabar lo aja. Kenapa?
Memang mungkin aku perlu diterapi kali ya, Nal, ya. Artinya ketika mendengar kata itu sesungguhnya kan itu artinya baik ya. Karena politik itu adalah pemanfaatan kekuasaan dan kewenangan untuk sebaik-baiknya kepentingan rakyat. Tapi ketika aku itu punya definisi khusus, aku kok melihat ke akunya ya, ini bukan general for all the people, jadi jangan salah tangkap juga. Ketika aku udah dikasih kata itu, aku ingatnya saat dimana aku ninggalin Keanu. Dan kalau every mother's feeling pasti itu berat banget. Itu artinya Keanu itu kan bukan hanya anak yatim aja, tapi dia struggle-nya jauh luar lebih biasa dari Keanu. aku, Iya, ya betul kan? betul. Ketika pertama kali keluar dari penjara, apa yang kamu lakukan pertama kali, Mbak? Aku minta maaf memang, maksudnya Ke siapa aja? ke semua orang. Artinya pertama ya karena aku kesempatan di doorstop, aku minta maaf kepada rakyat Indonesia. Karena ketika aku itu jadi putri Indonesia, aku aktivis lingkungan, sebenarnya my very first intention itu nggak pernah ada korupsi. Karena aku terlahirkan dalam keluarga yang well educated, ayah aku tuh seorang rektor, aku dibesarkan dalam nilai-nilai kampus dan value religionnya juga baik. Nah 10 tahun itu aku merasa bahwa memang aku salah gitu. Mau dibilang apapun tetap aku salah. Artinya aku merefleksikan bahwa I shouldn't tergiur dengan hal-hal yang begini gitu. Entah itu sentence-nya itu sama dengan kejahatan yang dibuat, itu Allahu a'lam. Ya kan, tetapi salahnya iya. Dan aku bersyukur karena aku dinyatakan bersalah dan hukuman aku so far sih yang paling tinggi dan paling jalanin paling lama adalah aku gitu ya. Mungkin aku kalau dihukum juga cuma 5 tahun mungkin juga nggak tobat-tobat. Makanya kalimatnya indah. Aku bersyukur aku dinyatakan bersalah. Iya. Dinyatakan bersalah malah bersyukur. Ya karena sesungguhnya di tengah-tengah penjara itu aku menemukan bahwa manusia itu Gak ada papanya, iya betul. Itu hanya titipan sementara. Ya artinya duit banyak pun kalau masih di bank bukan punya kita, ketipu, diambil orang. Rumah kalau misalkan besar pun, itu kalau misalkan kayak aku punya rumah, ya ujung-ujungnya 10 tahun juga cuma di kamar 3x4 kan. Artinya terus pernah ngerasa sih kamar gede 5x6, tapi isinya 26 orang. Iya sih. Jadi artinya terus kasur tebel-tebel, ada kan sekarang sampai 30 cm, 40 cm. Kan kasur yang di lapas cuma bisa 4 cm, 5 cm. Astagfirullah. Gitu. Dan mungkin orang nggak percaya sih Kak, tapi aku kadang-kadang bilang mata-mata napi yang melihat keberadaanku kan ada. Artinya dan mereka pasti bisa bercerita gitu loh, tentang bagaimana aku ikut gitu. Artinya aku juga mau melakukan itu karena aku pengen agar supaya semua orang yakin dan percaya bahwa Allah itu punya rencana besar dari setiap tangis dan air mata. Senang senang ketemu lagi dengan menjadi orang yang lebih baik banget dari Insya Allah, tapi sekarang merawat dan menjaga keistiqomahan itu lebih besar daripada betul, kita itu mendapatkannya. lebih sulit lagi ya betul. Oke, jadi rencananya apa yang sekarang? Mau dibawa kolong aja. Jangan. Lah. Jadi tidak akan ada politik lagi. Sekarang mau usaha aja. Sekarang ya aku lagi enjoy dengan bikin kue, terus bikin roa, cakalang dan sebagainya. Ke dunia entertainment akan balik lagi? Entertainment pasti, tapi yang penting dia punya mutual benefits, terus dia juga punya synergize benefits gitu. Artinya aku nggak mau mengambil untung dan aku tidak memberikan keuntungan gitu. Karena hidup itu sesungguhnya adalah mutual gitu. Semuanya aku dapat keuntungan, Rika dan Ronald juga semua dapat dan semua juga yang ada di sini juga dapat. Sehingga keberkahannya semua kita nikmati. Dan tentunya ingin menghabiskan waktu yang kemarin hilang bersama Keanu dan juga anak-anak. Aku mau banget, cuma mungkin Keanu-nya masih belum mau mendekat. Ayo Keanu mau, insya Allah. Ya. Di balik itu kan ternyata dia diam-diam suka inget mamanya belum beli sendal, terus tiba-tiba bantuan dan segala macamnya. Aku soalnya kalau aku yakin banget. Aku kalau dia ngomong gitu, yang keinget aku itu pertama kali aku sampai ke rumah, ya Allah kok Mas Aji ada ya? Hah? Karena kan mukanya kan mirip banget ya Allah, ya Tuhan gitu loh. Aduh, jadi aku bener-bener Allah Akbar, anak ini makin gede makin kayak Mas Aji gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu kekuatan aku. Bismillah, yakin sama-sama sama kakak-kakak kita. Amin, amin. Bismillah.
Egy terima kasih loh. Sama-sama. Iya, Ronald, Tika, thank you. banget ya. Kita belajar banyak ya teman-teman ya bahwa seperti yang tadi Benji bilang bahwa Tuhan adalah sutradara terbaik ya, the greatest director. Yes. Kita mah hanya pelakunya Pemain, aja, hanya gitu pemain, mah. hanya wayang kita mah Iya. gitu kan ya. Betul. Dapat perannya dihina-hina ya udah. Ya kan maksudnya berarti Terima kan, aja dulu. Tadi aku belajar bahwa oh iya ya hidup itu ternyata Dipuja Allah kasih- pernah, Iya. dihina pernah, di atas pernah, Di di bawah bawah juga juga pernah. Dihabisin juga, iya, Iya. disanjung juga pernah. Betul. Jadi udah kita pokoknya lihatnya ke atas aja sekarang. Ke aula maksudnya. Ya amin, amin, amin. Berarti amin. memang seorang Angelina Sondakh memang sekarang menjadi seorang angel. Amin, Malaikat. mudah-mudahan, mudah-mudahan. Amin, ya Allah, ya amin. Malaikat buat Amin. dirinya, buat anak-anaknya dan juga buat masyarakat banyak ya. Amin. Dan si kami berdua sih yakin ya akan ada hal baru dari Mbak Angie lagi menyiapkan comeback-nya di dunia entertain. Gue sih yakin. Pasangan maksudnya? Pasangan Nggak baru? tahu. Oh, masih cakep begini. Aduh, ya Allah. Yang penting niatnya untuk menambah ibadah. Amin, betul. Untuk ibadah. Biar sholatnya kita 27 pahalanya, 27 Bener, kali bener, lipat. bener. Jadi ada Benar. imamnya. Benar, Kan benar. perlu ya. Nak? Perlu. Ya. Seumur kan? Aduh. Tadi minum dulu, diminum dulu. Iya, ya. oke. Roti Kadet, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Iya, Mbak Angie salam buat anak-anak di rumah. Iya, will do. sukses terus, sukses terus. Amin, amin, Sehat amin, bahagia, amin. sehat bahagia, sehat bahagia. Amin, 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 amin. Oke. Ya, Thank you jagain semuanya. mama, mami, bye-bye. Terima kasih buat kamu yang udah nonton episode dari ROTV, channelnya Ronald dan Tike. Buat kamu yang ketinggalan episode sebelumnya ya, kamu klik aja. Bisa ini atau ini.